Kadang gini Bro Rian, menurut gue posisi PSI itu lucu. Kalau posisi PAN itu kan dan juga partai seperti PKB misalnya, Caimin bilang bahwa ini ada suara-suara yang mendukung gitu. Sementara posisi PSI itu kami sebagai pecinta Pak Jokowi Cinta. gitu kan ngomongnya posisinya gitu tuh. Nah, dan kalau ingin diperpanjang caranya harus amandemen. Jadi mungkin nggak outright bilang iya, tapi kayak lagi dog whistling gitu loh, kayak iya nih kita Ya. sebenarnya iya loh gitu. Ya, Iya tapi nggak sih? ada Bro Mike juga di DPW DKI yang menolak ini mengkhianati sejarah katanya. Jangan-jangan PS ini pasang dua kaki Bang, atau gimana Bang? Silakan Bang. Eh, memang sikap partai yang disampaikan melalui sekjen kami kemarin lumayan riuh di dalam partai, termasuk juga para pendukung kita. Ini mungkin salah satu babak di PSI yang ya cukup nggak nyaman juga buat kita. Cuma PSI ini kan hari ini kami ini bukan teman-teman yang mungkin biasa berjuang di luar sistem politik. Politik sejatinya itu kan cara meraih kekuasaan secara sah sebenarnya. Jadi PSI harus sadar betul setiap sikap langgam kami sebenarnya harus ada orientasi kekuasaan. Dan kekuasaan hari ini meskipun dengan agak-agak water testing gitu ya, menyampaikan nuansa atau pendapat opini, tapi kan ini kekuasaan udah mulai ngomong. Dan PSI sebagai partai politik berdiri di banyak kepentingan. Contoh, PSI sih pengen kita total deh misalnya bicara hal-hal yang mungkin nggak disukai kekuasaan. Tetapi misalkan kita sebagai partai-partai kita ada tantangan-tantangan misalkan oh nanti bisa dijegal di sini loh, di sana loh gitu ya. Jadi ada banyak perhitungan sebenarnya yang tentu nggak bisa kita buka di forum yang berbahagia hari ini. Yang pasti yang PSI sampaikan bukan sekedar mungkin agak beda-beda tiap partai tentu ya. Tapi yang PSI sampaikan itu sikap satu. Dan kalau misalnya publik juga bisa melihat, kami udah jelas sebenarnya arahnya. Kami itu sudah membuat acara namanya Rembuk Rakyat, di mana ada 9 calon presiden yang mau kita ajukan kepada masyarakat. Kebetulan tadi, bicara kekuasaan, ada mungkin kalau kata Bro Ari, operasi gitu ya. Ya. Pemilih kami di dalam partai semua juga bilang, jadi sikap kita apa? Jadi dengan berbagai perhitungan yang tidak mudah, saya pun di dalam sebelum ambil keputusan saya menolak sebenarnya. Tapi itu tadi ada perhitungan-perhitungan, realita kekuasaan, realita kepentingan, ya sudah. Kalau bicara penundaan yang tadi ya, udah deh tunda aja deh bos karena COVID. Kita argonya perpanjang deh 2-3 tahun lagi. Itu menurut kita total melanggar etika lah, subjektif lah. Karena gini, kalau alasannya COVID, kemarin saja pilkada penyelenggaraan juga sukses sebenarnya. Bisa kok transisi di saat COVID ini. Tapi kalau misalkan kekuasaan itu segala macam ya. Bisa jadi pejabat resmi, bisa jadi elit politik, elit bisnis. Kalau semua sepakat mau memberikan kesempatan misalkan Pak Presiden menjabat lagi, ya harus dilakukan konsultasi yang fair dan demokratis, yaitu pemilu 3 kali. Itu pun tentangan dari banyak orang kepada kami luar biasa. Tapi inilah satu babak PSI di bawah ketua umum baru juga ya, Bro Giring Ganesa memang tidak mudah bagi kita. Gitu sih. Ini sedikit memberikan gambaran saat itu. Jadi kalau ada wacana itu mau digolkan PSI setuju gitu ya Bro Rian ya? Masalah kita nggak di parlemen, Hmm. jadi kita nggak bisa bilang. Oke. Mungkin kalau kita di parlemen, kita akan diskusi lagi nih. Ya udah nih, semuanya mau amandemen, PSI go or no go. Jadi saya juga nggak bisa jawab sih, karena nggak di parlemen. Oke, thank you. Nah Hillary, Ketum Partai Nasdem Pak Surya Paloh sudah tegas menolak bahwa kami tidak mendukung penundaan, harus ada pemilu dan lain sebagainya. Tapi Nah, kemarin ketemu Pak Erlangga juga. ya, tapi kayak itu urusan lain ya kayaknya. Iya. Nah, Tahu ini kayaknya. nah gini, sebenarnya oke, taruhlah itu mau kejadian gitu kan. Selama 3 partai besar yang berada di dalam parlemen ini, PDI Perjuangan, Nasdem, Gerindra juga, semua stance kan sama tuh, menolak. Dan selama tiga-tiga tegas menolak, yang nggak akan kejadian itu barang sebenarnya kan. Ini posisi Nasdem itu udah 100% menolak kan Hillary? Kalau dari ketua umum sudah bilang menolak ya kita menolak. Tetapi kan kembali lagi bahwa sebenarnya ada dua. Kalau dari sisi pro-nya itu kita lihat anggaran pemilu ya. Dari untuk khususnya orang-orang apatis dan pemuda-pemuda Indonesia yang sudah tidak lagi percaya terhadap hasil pemilu. Sebenarnya sama aja 86 triliun itu kalau dijadiin anggaran buat
beli minyak goreng biar nggak susah lagi stoknya, itu mungkin bisa berguna banget. Atau mungkin 86 triliun yang buat anggaran pemilu itu ditunda beberapa tahun bisa biayain satu kabupaten perbatasan selama 86 tahun. Jadi ya kalau dibilang masuk akal alasannya sebenarnya masuk akal. Tetapi kembali lagi alasan kontranya adalah pertama soal sejarah, undang-undang, legalitasnya apa, legal standingnya apa, dan anggota-anggota dewan khususnya yang muda-muda yang udah kerja dari hari pertama terpilih, ya kan, itu rugi. Kalau saya merasa secara pribadi saya rugi karena saya melihat anggota-anggota dewan misalnya di dapil saya atau di luar misalnya yang saya sedih gitu ya, kalau saya anggota DPR RI yang belum pernah keluar negeri, walaupun saya komisi 1, saya kadang nggak enak gitu, kasihan. Tapi saya lihat yang lain, oh mereka ya udahlah saya kerja dulu aja. Ketika masih ada tambahan 3 tahun lagi, mereka ada waktu untuk mengejar prestasi yang sudah kami lakukan selama ini. Yang udah mati-matian pagi siang malam, ya rugilah kalau kita pemilu lagi, ya kan. Jadi nggak adil khususnya buat politisi-politisi muda yang pagi siang malam pantengin Instagram, liatin apa nih, Lambe Turah, Sulawesi Utara. Oh ya tolong nih ada korban kekerasan seksual yang tidak mau dibiayai BPJS gitu kan. Terus nonton LPSK, oh saya udah coba telepon LPSK katanya dengerin lagu Celine Dion selama 15 menit, misalnya kayak gitu. Jadi buat saya kalau saya secara pribadi pertama merasa rugi. Dan saya rasa jawaban Pak Surya Paloh itu masuk akal. Udah rugi, masuk akal, dan setidaknya kita nggak melukai masyarakat lah. Masyarakat udah terlalu banyak terluka, ya kan, dengan berbagai macam hal yang dialami. Jadi kalau buat saya cara-cara atau orang-orang yang berpikir penundaan pemilu itu boleh secara legal standing bisa diatur, ya kan? Ya buat saya mungkin mereka agak cukup khawatir dengan kinerja mereka selama menjabat atau selama berpolitik beberapa waktu belakangan ini. Oke, Mbak Nines, ini sebelum ke yang lain nih, skenario ini jadi mungkin kalau apa, dan memang gimana sih cara mengupayakannya ini agar menjadi sebuah skenario yang seperti yang diharapkan oleh suara-suara yang disampaikan Bang Rian dan Ketua Umum Bang Andoy tadi, Bang Farazandi tadi gitu ya, tidak ada masalah gitu kalau diperpanjang. Jadi skenario ini gimana sih untuk mewujudkannya kira-kira? Kalau dari teori konstitusi, merubah konstitusi ya bisa saja. Kan udah ada hitung-hitungannya kan, seperti GMPR, ada minta fatwa ke Mahkamah Konstitusi, ya bisa saja secara teori ya. Tapi pertanyaannya, kenapa mau ditunda, kenapa mau diperpanjang masa jabatannya? Kan sebetulnya pertanyaan dasarnya itu. Kok kayaknya jadi kita punya jalan keluar untuk memenuhi keinginan mau ditunda, mau memperpanjang masa jabatan. Jadinya oh ada nih jalan keluarnya, ubah aja konstitusinya, minta aja fatwa ke Mahkamah Konstitusi atau minta MPR bersidang gitu. Kalau ditanya jalan keluarnya ada, ya mungkin ada, tapi kan nggak di situ sebetulnya. Masalahnya kenapa mau ditunda, masalahnya kenapa mau diperpanjang. Alasannya tidak relevan kalau menurut saya. Tadi soal anggaran misalnya disebutkan 86 triliun, KPU kemudian merevisi jadi 76 triliun. Pemilu memang mahal, pemilih kita 190 juta pemilih. Petugas dari KPU ya, KPU Bawaslu sampai ke tingkat TPS, mungkin sekitar 7 juta petugas. Dan paling mahal memang untuk biaya honor. Bayangkan ya, gini, 2019 yang lalu ya, untuk jadi anggota KPPS yang kerjanya sedemikian berat, yang banyak meninggal ya, 800 lebih saudara-saudara kita anggota KPPS meninggal, kerjanya begitu berat, ujung tombak pemilu di TPS, di KPPS, dihonori nggak sampai 500 ribu. Nah KPU mau ditambah honornya, makanya anggaran pemilu jadi besar. Belum lagi anggaran ini tuh bukan hanya untuk tahun 2024 ya, anggaran 70, ini saya bukan terkesan membela KPU ya, tapi gini, pemilu memang mahal. Ada yang bilang do not put price tag on democracy gitu, karena memang ya mahal gitu, apalagi kita negara besar. KPU ingin tadi tuh honor petugas yang layak nggak sih, dibayar nggak sampai 500 ribu, ingin ditambah. Makanya anggarannya besar, belum lagi kita harus persiapan 2024, pemilunya bisa jadi masih dalam kondisi pandemi gitu loh, butuh alat pelindung diri dan sebagainya. Jadi memang mahal, bahwa ada yang perlu dihemat saya setuju. Misalnya kayak KPU kan dalam anggarannya pingin bikin kantor, pengen ada mobil dinas, ya yang kayak gitu-gitu ya mungkin nggak perlu gitu loh. Tapi jangan kemudian
anggaran dijadikan alasan gitu ya, pemilunya mahal nih nggak usah. Loh Undang-Undang Dasar tuh bilangnya begini, pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, nggak berhenti di situ, setiap 5 tahun sekali. Konstitusi lo bilang setiap 5 tahun sekali, masa anggarannya nggak ada? Kita udah tahu dari 2019 kalau 2024 akan pemilu, 2029 akan pemilu, 2034 akan pemilu. Tapi kan Karena ada kita tahu presiden menunda dan mempercepat kan selama ini. Ya. 99 harusnya itu dimajuin kan. Nah, 69 ke 71 juga dimundurin gitu. pada waktu itu konstitusi tidak menyebut setiap 5 tahun sekali. Setelah reformasi disebutkan setiap 5 tahun sekali. Jadi kalau dibilang negara nggak punya uang, konstitusi memerintahkan 5 tahun sekali pemilu kok nggak ada uangnya gitu, dan di undang-undang pemilu disebutkan anggaran pemilu itu dari APBN. Jadi ya seharusnya menyediakan uangnya. Nah makanya sekarang ini gini, presiden kan sudah bikin statement ya, taat, tunduk, patuh pada konstitusi. Lalu Menko Polhukam juga sudah bilang 2024 sesuai dengan rencana. Tahapan pemilu akan dimulai 20 bulan sebelum hari H, artinya jatuh di bulan Juni ya, karena pemilunya kan 14 Februari 2024. Juni ini tahapan pemilu dimulai. Nah, konkretnya apa nih dari pernyataan Presiden dan Menko Polhukam? Konkretnya adalah anggarannya dibahas dong, anggarannya dipastikan, karena ini udah Maret ya, pertengahan Maret, tahapan dimulai Juni, anggarannya belum jelas sama sekali. Terus PKPU tahapan pemilunya juga belum diundangkan gitu. Jadi kalau memang mau konkret ya tersisa waktu sampai bulan Juni, 2 hal itu sudah clear dulu gitu loh, untuk menutup menurunkan wacana penundaan pemilu. Oke, baik. Ya oke. Oh, gimana menurut lo gitu loh maksud gue? Iya enggak, gue kalau memandang dari segi framing dan wacana di media aja ya, polanya tuh naik turun soalnya. Ya tiap berapa bulan sekali naik, tiba-tiba turun lagi, naik lagi. Nah ini dalam sebulan terakhir naik mulu nggak pernah turun. Yeah. Apa nih gitu kan? Yeah. Nah, kita belum nanya ke PKS nih, ke Bang Ai nih. Tadi ada yang menarik sempat disebut, jangan-jangan nanti giliran ini mau dieksekusi, semua yang nolak juga bilang iya taunya. Iya. Nah, gimana Kan nih? 5 tahun aja mau jadi anggota DPR, Iya. apalagi 7 tahun kan? Iya. Iya kan? Ya menurut saya mungkin tarik lebih luas tadi, karena nyambung juga tadi yang disampaikan Edward misalnya di awal ya. Jadi di kita nih mungkin dari aspek urgensi, tadi pemahaman urgensi anak muda nih harus ngerti nih. Inilah pentingnya anak muda nih masuk politik, peduli, aware gitu. Karena bayangkan bukan hanya memberikan satu kebijakan, mengubah satu kebijakan, ini konstitusi yang diubah, bayangin. Jadi ini udah fondasi nih, fondasi bangsa ini lewat konstitusi itu bisa diubah. Begitu urgensinya partai politik ya. Terus yang kedua menurut saya kematangan demokrasi kita penting untuk kita uji ya. Karena pertama aspek perpanjangan masa jabatan 3 periode menurut saya ini bukan perbincangan yang remeh-temeh gitu. Jadi kalau ada partai politik, mohon maaf misalnya apalagi ketua umumnya, apalagi partai yang hadir karena reformasi itu mewacanakan hal tersebut, menurut saya itu apalagi ketum ya, menurut saya itu sangat sangat mengecewakan gitu. Karena pertama salah satu hal yang menjadi cita-cita reformasi adalah pembatasan kekuasaan kok. Dan itu masuk dalam konstitusi dan itu sudah menjadi konsensus yang luar biasa untuk menunjukkan bahwa kita menuju negara demokrasi gitu. Terus yang kedua konteks kematangan demokrasi kita ini memang ini kita masih sudah puluhan tahun gitu reformasi, tapi transisinya nggak berhenti bayangin. Kita masih berdebat masa periode jabatan, bahkan kita konteks pemilu teknis misalnya ya, setiap 5 tahun mikir lagi, mengubah lagi modelnya gimana. Ini kan menurut saya kematangan demokrasi kita nih nggak maju-maju gitu, masih transisi terus bayangin. Konstitusinya masih diperdebatkan mau 3 periode atau 2 periode. Terus juga pemilunya masih diperdebatkan, sistemnya gimana bayangin. Jadi menurut saya akhirnya demokrasi yang substantif itu nggak tercapai karena perdebatan yang prosedural gitu. Masih diperdebatkan kitab sucinya, konstitusinya, masih diperdebatkan teknisnya. Jadi menurut saya sih ini hal seperti baiknya ditinggalkan, apalagi motif-motifnya dan caranya pun juga ada terbuka pada publik dan seharusnya bahkan dipertanggungjawabkan nih. Orang kayak model Luhut misalnya menurut saya, dan ini sudah terbuka oleh publik, itu harusnya
kita tekan untuk bertanggung jawab. Bahkan kalau perlu mundur seharusnya. Kalau misalnya beliau yang memang mengoperasikan hal tersebut, bahkan mengklaim punya big data gitu. Zaman sekarang ini orang terbuka semua kok, orang jagoan semua nih, apalagi anak-anak muda yang main di digital gitu. Jadi menurut saya jangan mengada-ngada lah, jangan menggunakan aji mumpung, karena kekuasaan memang sangat menggoda ya. Jadi dengan kekuasaan yang begitu besar, konstitusi pun bahkan bisa diubah, dan ketika ada kepentingan secuil kepentingan kita, ya maka itu memungkinkan. Makanya naikkan taraf para politisi itu, karena jas mereka tuh bukan jas hanya jas anggota DPR sebagai politisi, tapi juga jas sebagai anggota MPR yang merupakan seorang negarawan harusnya. Mikirnya tuh besar, mikir negara tuh bukan mikir remeh-temeh tentang kepentingan politik jangka pendek, tapi mikir bangsa kita nih 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, bahkan sampai kiamat Indonesia akan seperti apa gitu. Nah itulah makanya jas negarawan itu penting untuk seluruh pimpinan parpol, anggota DPR, MPR gitu. Politisi bukan hanya mikir tentang jangka pendek, tapi mikir bangsa ke depan dengan level pemikiran yang lebih filosofis gitu. Ini mungkin penting menurut saya. Thank you, Bang Hai. Gani, kemarin beberapa hari lalu gue hadir di sebuah diskusi terbatas. Kebetulan Gani itu leading diskusinya soal topik ini nih. Dan menarik sekali sebenarnya pandangan. Boleh di-share sedikit? Iya, tadi ya, terakhir nyambung ya, dari kawan dari PKS soal konsolidasi demokrasi ya. Sekali kalau soal teknis, saya sebenarnya nggak mau masuk ke soal apakah mungkin nggak mungkin ya, Ari. Karena bagi gue, ini masalah posisi kita gitu. Ini bukan kita mau endorse justru kan. Jadi kalau saya ditanya, saya nggak mau bahas itu, saya mau bilang bahwa ini soal konsolidasi demokrasi. Jadi, mohon maaf kalau terlalu akademik ya, cuman kita perlu belajar lagi-lagi dengan pengalaman negara lain. Tadi kan ada yang bilang ini, tadi saya sempat dengar ya, ini kayak situasi unik lah, ini kita beda nih situasi. No, pernah terjadi di berbagai belahan di dunia, yaitu di negara-negara yang tidak terkonsolidasi demokrasi. Apa? Usaha untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Negara-negara yang baru terdemokratisasi, di gelombang demokrasi ketiga ya, sebutlah Amerika Latin, Timur Tengah, whatever, selalu menempatkan perpanjangan masa presiden atau fixed term itu sebagai sebuah indikator apakah demokrasi sudah terkonsolidasi atau tidak. Apabila belum, pasti akan selalu ada usaha untuk memperpanjang masa jabatannya. Dan saya mau kasih pelajaran yang penting, dan ini catatan buat kita semuanya. Ada ratusan usaha dari tahun 50-an sampai tahun 2012 dari catatan yang saya buat dari berbagai sumber, ada ratusan upaya dari eksekutif atau presiden di berbagai belahan dunia tadi untuk melakukan perpanjangan masa presiden atau menghapuskan fixed term di iklim yang presidensial ya. Kita nggak ngomongin parlementer ya, kita ngomong di presidensial. Banyak, ratusan. Ada yang berhasil, ada yang tidak gitu ya. Ada yang berhasil cuman setahun 2 tahun. Persoalannya adalah apa yang membuat itu bisa berhasil. Menariknya adalah dari ratusan tadi 80% itu usahanya berhasil di negara-negara yang non demokrasi. Ini bukti ilmiah. 80% berhasil. Kenapa? Faktor paling utama yang membuat usaha itu terjadi adalah tidak adanya kompetisi elektoral yang ketat di dalam parlemen. Tidak adanya apa? Oposisi yang kuat. Lagi-lagi kita balik lagi ke permasalahan utama kita. Kita mungkin suka anggap itu remeh-temeh gitu ya, selama ini oposisi. Ini justru substansi demokrasi. Dan itu yang terjadi di negara-negara tadi yang baru demokratisasi ketiga tadi ya gelombang ya. Kita mungkin salah satu yang termasuk meskipun agak telat gitu ya. Itu terjadi, 80% itu berhasil dia melakukan apa? Perpanjangan atau absolutism, dalam artian fixed term dihapus. Ada yang memperpanjang 2-3 tahun, ada yang memperpanjang 1 tahun segala macam. Faktornya apa tadi? Tidak ada kompetisi elektoral di mana ruling party itu berkuasa luar biasa. Dan ini yang menarik ya, catatan nama Javier Corrales, silakan dicari untuk para teman-teman mungkin mahasiswa yang lagi belajar. Dia mencatat di kasus di kurang lebih 32 negara di Amerika Latin, kasusnya adalah ternyata kepala negara dia hanya akan melangkah ke perpanjangan masa jabatan hanya jika pertama tadi dia punya ruling party yang berkuasa dan dia memastikan bahwa kalau nggak mungkin itu terjadi dia nggak akan step. Kenapa? Tadi 80% berhasil. Dia tidak mungkin step ke depan kalau dia tidak yakin dia tidak berhasil. Ini pelajaran empiris nih. Ini mungkin nggak step? Saya nggak
punya hak untuk menjawab itu. Tapi saya mau kita belajar bareng-bareng. Ini teman-teman politisi pintar-pintar semuanya gitu ya. Iya kan? Tadi kan dibilang kita nggak mau jadi objek, maunya jadi subjek. Mari kita berpikir kritis. Ini yang terjadi di negara-negara demokratisasi. Dan dampaknya apa? Ini yang penting Bung Ari. Negara-negara tadi ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil, ini menarik. 20%-nya kenapa? Ya tadi, oposisinya kuat. Terus pertanyaannya, kok masih berani ya oposisi kuat tapi kok dia melakukan usaha itu? Ternyata di negara-negara tersebut biasanya ada apa? Ada ketakutan dari eksekutif bahwa ada beban politik. Dia takut kalau dia terjungkir gitu dia kena ya. Itu biasa kalau demokrasi belum terkonsolidasi, tapi dia berani juga. Nah, ada negara-negara yang ketika dia sudah berhasil sekali, ketika dia menjabat di periode yang diperpanjang, dia usahakan lagi perpanjang lagi. Jadi nggak ada yang bisa jamin apakah itu hanya 2 tahun, 2-3 tahun. Ya. Di tahun kedua dia akan coba lagi 10 tahun, nggak ada yang bisa jamin. Itulah sistem yang non demokrasi. Pertanyaan saya, kita ini, saya mungkin Pange dengar kemarin saya bilang begini, kalau kita debat soal good governance, itu bisa terjadi di semua rezim. Kita bisa berdebat untuk di rezim otoriter, kita bisa berdebat itu, kan itu masalah kita, behavior kita. Birokrasi di otoriter ya ada behavior sendiri. Tapi ini kan masalah apa? Ini masalah bagi saya, ini nilai politik kita. Ini generasi demokrasi. Posisi kalian di mana di soal itu? Bagi saya itu nggak bisa itu sudah harus sikap yang jelas. Mohon maaf nih gitu ya. Karena ini topik di bawah dan bagi saya ini bukan topik yang remeh-temeh dan bagi saya ini adalah topik yang justru akan mendefinisikan generasi pasca reformasi. Ini kita generasi apa sih gitu. Justru ini momennya. Ya. Apabila Anda bisa bersikap di soal perpanjangan masa presiden. Kalau saya sih menolak, nggak tahu teman-teman yang lain gitu. Oke. Ini benih-benih perlawanan mulai muncul nih kayak. Enggak, sebenarnya poin utama diskusi itu ini, Iya. soal ini sebenarnya. Cuma Iya. kalau kita bilang di awal mungkin gak ada yang mau datang. Iya. Sebenarnya ini udah bisa kita bubarkan nih diskusi ini kan. Iya. Mohon maaf pada panitia ya. Oke, kita Oke. ke non parpol dulu. Iya, ini juga sekalian udah mau habis Iya. juga waktunya nih Iya, kayaknya. terakhir nih Jadi non-parpol. sekalian nanti bisa untuk closing statement kali Iya, masing-masing Iya, ya. semenit lah. Semenit, iya. Iya, non parpol kasih pandangan dulu. Kayaknya Anda cukup familiar dengan sistem tanpa pemilu ini kayaknya. Iya. Ini kayak partai hijau di Amerika nih, kerjanya dakwah aja kan. Bukan Oke. partai dakwah. Iya, jadi untuk lebih mendalami peran gitu kan, percuma udah Saulin habis itu begini gitu kan, oke lah, saya tahu arahnya kemana nih kan. Jadi ya kalau tadi memperhatikan diskusi karena ini juga udah terakhir juga segmennya, memang kalau menurut gue pribadi ya, politik di Indonesia itu memang gak berhentinya memberikan kita tuh kejutan gitu kan. Dan kalau gue rasa gitu untuk teman-teman misalnya audiens gitu ya, atau misalnya yang masih nanti pemilih muda dan sebagainya, itu kalaulah masih bisa dibilang terkejut gitu kan ya, berarti harus coba rewind yang di 2019 lah. Itu sebenarnya kan kejutan besarnya kan sebenarnya di situ gitu kan, bagaimana dinamikanya. Nah, yang kedua juga emang gue pribadi sepakat dengan Bro Gani dan Mbak Ninis ya gitu ya. Jadi kalau misalnya melihat topik ini ya jangan nanggung gitu. Kalau kita kembali ke topik ya, jangan nanggung gitu. Misalnya ada Mas Bram di sini juga gitu dari apalagi jargonnya gitu kan ya, Mas, muda adalah kekuatan gitu. Ya jadi jangan nanggung juga yang menolak kalau Bang Ayu udah tahu lah gitu posisinya gimana kan. Tapi maksudnya dari misalnya yang lain juga jangan nanggung juga, nolak gitu. Habis itu kalau setuju aja langsung gitu kan, Mas Bro gitu kan, saudaraku gitu. Gak apa-apa juga gitu, setuju aja. Kenapa? Karena kan baik lagi. Sebetulnya ya tadi ya negara demokratis gitu kan, semuanya tidak ada yang salah gitu. Nah tapi memang contohnya ya mungkin ini agak sulit gitu ya, ada jaminannya yang di offer gitu loh gitu. Untuk siapa? Untuk audiens yang muda. Misalnya, kalau misalnya yang pro untuk penundaan atau misalnya 3 periode begitu kan. Misalnya terkait dengan progres pengerjaan IKN gitu kan, atau progres pengerjaan kereta cepat. Ya kan, nggak selesai gitu kan. Nah ini jangan-jangan maksudnya ya
Kenapa kalau misalnya nggak ada jaminan-jaminan seperti itu, takutnya ya teman-teman pemilih muda ini gitu ya seperti saya juga gitu yang di belakangnya nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada beban ya jadi terlalu swing dan jadi terlalu apa yang tadi Mbak Ninis bilang gitu kan 17 juta suara jangan-jangan itu mereka sengaja gitu kan, itu kan sayang sekali gitu. Jadi ya silent majority juga hati-hati juga gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya ini memang sama-sama ya semuanya. Mungkin nanti entah ke depannya gitu kan gimana. Ya ini kan karena ketiadaan selain bukan konstitusi yang nggak ada gitu ya, tapi nggak ada setelah konstitusi yang kita hormati bersama. Misalnya ya GBHN gitu kan, atau misalnya arah pembangunan itu sebenarnya ya nggak ada gitu. Jadi ribut-ribut ini sebetulnya kalau ada satu yang dihormati bersama nggak masalah gitu. Mau itu di perpanjang gitu kan, atau mau itu sesuai dengan 5 tahun gitu kan, itu nggak jadi masalah. Ya soalnya kita lihat negara yang juga nanti rame di pemilu gitu kan, Cina gitu, mereka bagaimanapun juga elit itu ada friksi-friksinya, bukan yang nggak ada gitu. Nah tapi when it comes to apa yang mereka harus hormati gitu, ya mereka punya repelita, mereka udah repelita ke-14 sekarang. Jadi nggak peduli Xi Jinping, ya Xi Jinping sekarang udah periode ketiga juga sih, nah jangan-jangan apakah ada itunya gue juga nggak tahu ya. Nah tapi maksudnya gitu, karena kita nggak ada yang dihormati juga soal arah pembangunan, arah perkembangannya, ini regardless warna gitu kan. Jadi seperti itu sih dari non-parpol. Oh, non-parpol. Ketua umum Anda siapa? Memang sebenarnya kan mustahil ya untuk bisa mengkotakkan anak muda Indonesia itu dalam satu kotak aja gitu. Karena kita ngomong ada perbedaan demografi di situ, perbedaan latar belakang sosial pendidikan juga, dan daerah juga gitu. Karena kalau kita ngomongin soal politisi muda, politisi milenial, itu kan yang dimaksud sebenarnya politisi jaksel sebenarnya kan. Gayanya kan selalu gitu kan. Makanya mengacu konten politisi milenial pasti konten jaksel lah basically. Yang overthinking ya. Iya gitu. Nah, saya ingin sebenarnya menutup diskusi malam ini nih, saya pengen warna yang ceria, anak muda masa pesimis gitu kan. Jadi apa sih sebenarnya yang bisa membuat anak muda Indonesia itu tetap optimis melihat bahwa perwakilan mereka di kancah politik itu yang bertarung dengan yang mungkin lebih senior, lebih berpengalaman, lebih banyak resources juga. Jadi anak muda Indonesia tahu bahwa they're in a good hands gitu. Apapun warnanya, apapun backgroundnya, apapun pilihannya, bahwa benar-benar yang ada bertarung secara politik itu memang perwakilan mereka, bukan perwakilan orang lain gitu. Mungkin kita bisa tanya satu persatu kali ya, Ari ya? Ya, kita sekaligus menutup ya, pendek-pendek aja. Ya. Kita mulai dari Rian aja kali ya. Ya, kenapa kita harus tetap optimis sama lu gitu loh Bang? Kenapa kita harus percaya sama lu semua? Sebenarnya gitu sih pertanyaannya. Amin. Oke, jadi kenapa kita harus tetap optimis ya? Gue udah berpolitik 2018, 4 tahun loh kurang lebih lah ya. Jadi gue mau sebagai penutup mungkin gue ingin memberikan beberapa pernyataan aja sih ke teman-teman. Jadi percayalah nggak mudah berpolitik di Indonesia. Beberapa faktor udah dibilang tadi. Bahkan kalaupun anak muda hari ini mau masuk sistem pun, kalau ketua umum partai politik nggak mau kasih kesempatan sama aja bohong kan. Tapi dalam konteks itu pun, kalau kita berharap ketua umum partai politik lain berubah, kayaknya itu berharap hal yang nggak akan terjadi. Jadi mau nggak mau harus tetap masuk dalam sistem sih menurut gue. Bahkan gue sempat lihat iseng-iseng Twitter gitu ya, gue dapat foto ini dan gue shock agak lama gitu. Mungkin bisa disorot nggak Om? Nih, kelihatan di sini. Apa itu Bang? Jadi ini meme, di atasnya gitu ada kayak orang politisi gitu nunjuk ke warganya, dia nanya gini, who wants change gitu. Semua angkat tangan. Tapi di meme bawahnya, who wants to change? Nggak ada yang angkat tangan. Itu masalah politik kita hari ini. Gue nggak bicara anak muda sih, karena jujur anak muda yang brengsek banyak. Anak muda yang mikirnya, bro, proyek bro banyak banget. Itu banyak banget, dan bahkan lebih skillful. Karena kalau orang tua mungkin proyek masih bego gitu tanda kutip ya, masih teleponan terus kesadap. Kalau anak muda sih top lah, pasti udah telegram bla 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 udah lebih top lah. Tapi jadi bukan soal mudanya sekali lagi, ini soal warasnya dan hati melayani atau enggak. Harus sih masuk dalam sistem dan berjuang sama-sama gitu. Karena tanpa itu sih nggak akan terjadi. Dan
Indonesia hari ini, seperti tadi kita diskusi soal 3 periode atau penundaan, memang agak pesimistis jadinya. Bahkan si Budiman Tanudirejo kalau nggak salah ya di Kompas Harian dia nulis, Indonesia hari ini misalnya ICW aja yang negara terdepan korupsi dengan KPK ini, ICW juga jadi agak lumpuh gitu ya. Jadi orang tuh makin permisif sama korupsi, jadi emang nggak mudah. Butuh orang-orang yang masih waras, punya akal sehat, mau melayani masuk dalam sistem sih. Harus sih, optimisme itu nggak given, harus terus diperjuangkan. Demikian dari saya, kurang lebihnya, kasih. Oke. Yang sama pertanyaan ke Mas Bram, kenapa kita harus tetap percaya sama orang-orang seperti Anda? Ya, bicara soal anak-anak muda di politik ini, kalau saya bicara menurut saya itu sebuah momentum sebenarnya. Tapi kalau misalnya suatu mengharapkan misalnya anak muda langsung berubah, ada perubahan segala macam, menurut saya butuh proses. Dan ini saya melihat bahwa ini momentum soal regenerasi lah. Nah sekarang pertanyaan kepada kita semua, para pemuda-pemuda di sini, termasuk ya pemudi, bahwa kita mau sama ataupun berbeda. Apakah kita mau lebih baik apapun tidak. Nah bicara soal harapan itu penting, kita harus punya harapan. Karena kita bicara soal kita bisa berdiri di negara yang besar ini bukanlah dengan cara mudah. Apakah penjajah ngasih begitu saja kan juga enggak. Saya melihat juga banyak pemuda-pemuda pada zaman itu pun juga dengan retorika negara yang merdeka dan segala macamnya berani mempertaruhkan nyawanya 16 tahun meninggal ngerasain negara merdeka juga enggak gitu loh. Tapi mereka karena punya harapan, punya ini, itulah yang bisa mendorong fueling untuk perubahan di Indonesia. Nah bicara soal perubahan Indonesia itu menurut saya bukan hanya peran pemuda tapi peran kita semua juga, lintas generasi tentang pemahaman. Tadi saya juga setuju bahwa soal konstitusi, soal apapun kita harus hormati lah. Keputusan itu kan diambil atas konsensus lintas generasi kalau saya melihat. Ada anak muda juga berperan di situ, kaum senior yang ada secara usia juga ada di DPR dan menyetujui soal itu. Nah kalau kita misalnya lintas generasi saja sudah setuju pada saat itu ya harusnya statement kita, posisi kita untuk ke depan juga sama. Bahwa kita harus menghormati apa yang menjadi keputusan kita secara bersamaan. Nah ini adalah tongkat estafet, menurut saya momentum regenerasi, dan saya harapin pemuda-pemudi ini mau masuk politik ataupun di luar, non parpol dan segala macam, aktif lah berpartisipasi dalam jalannya negara ini, karena mungkin banyak anak muda yang merasa kayak, wah suara saya nggak ada artinya, Suara Anda berarti gitu loh. Beda 2 suara aja menentukan siapa anggota DPR yang masuk dan tidak gitu. Karena saya pun juga punya pengalaman, teman saya cuma selisih 2 suara. Dan itu menentukan siapa yang masuk dan tidak. Nah itu menurut saya kita harus ngelihat secara keseluruhan bahwa kita sama punya perannya, punya tanggung jawab. Kalau kita pengen memiliki perubahan dunia apapun juga kehidupan kita yang lebih baik, ya kita harus perjuangkan, nggak ada yang kita ngasih begitu saja seperti itu. Oke, thank you Mas Bram. Thank you Mas Bram. Bang Farzandi, kenapa kita harus tetap optimis diwakili orang-orang seperti Anda? Kenapa harus optimis? Saya berkaca dari pribadi saya ya, 10 tahun yang lalu, 2014 lah ya, Pilpres itu. Saya ada motivasi untuk bisa bergerak di kancah politik lebih awal. Sebetulnya waktu itu lagi asik-asiknya berwirausaha dan lain-lain. Memang sempat kepikiran sih mau masuk dunia politik, tapi kenapa memutuskan lebih awal gitu ya. Pertama, waktu itu ada kekhawatiran, ini kalangan saya kayaknya makin kesini kok makin apatis. Nah pada Pilpres 2014, sorry ya ini closing agak panjang dikit. Yang saya lihat ada euforia dari anak-anak muda untuk ingin lebih partisipatif. Dan itu mendorong saya untuk masuk langsung, mempelajari dan merasakan langsung di partai politik. Dan saya berkaca pada 2019, ternyata yang saya khawatirkan itu mulai turning back gitu ya. Ini ternyata dengan segala narasinya jadi dagangan dan lain-lain, tapi saya melihat partisipasinya mulai kelihatan. Dan makin kesini saya melihat karena pangsanya juga akan semakin banyak, saya melihat saya optimis ini bisa menjadi satu keselarasan panjang bahwa kita akan berubah. Yang tadi dibilang menjadi objek,
ini mulai beralih menjadi subjek. Kenapa? Saya merasakan betul, saya juga sangat bersyukur dinaungi di partai saya sekarang. Karena yang dibutuhkan anak muda adalah selain momentum, tadi sudah disampaikan, adalah ruang. Dan ruang itu yang saya maksud adalah kesempatan yang mungkin tidak bisa didapatkan di semua platform partai politik. Bagi saya di Partai Amanat Nasional, saya merasakan betul. Saya mulai dari kepemimpinan Pak Zul yang pertama dan kedua, bergabung di sana. Ruang itu diberikan, bukan hanya sebagai gimmick atau jargon, tapi saya merasakan betul. Berjuang bersama untuk yang katanya narasinya ingin merubah sistem. Kami diberikan ruang berpendapat, ruang berjuang bersama, bahkan diberikan kesempatan untuk kontestasi, itu didorong secara betul. Dan sekarang ini menuju 2024, kami ditempatkan di posisi-posisi strategis untuk memberikan masukan-masukan terkait masalah program yang betul-betul relevan. Contohnya apa? Ya buat saya, sekarang kalau di PAN ada namanya jubir muda. Itu sekarang yang elit-elit lebih minim untuk berbicara, tapi jubir muda diberikan. Anak-anak muda juga ditempatkan di posisi-posisi strategis. Nah, menurut saya berkaca ke belakang, ini yang mungkin sulit bisa direfleksikan. Tapi sekarang mungkin bukan hanya di PAN ya, di beberapa partai lain juga sudah mulai kelihatan. Nah, menurut saya ini sebuah simbol ataupun representasi bahwa anak-anak muda harus optimis. Ya, menatap politik ke depan, insya Allah ini akan diisi oleh anak-anak muda lah di kalangan kita. Jadi tidak ada kata untuk pesimis, dan saya rasa tadi saya lupa Bang Edbert ya kalau nggak salah, kuncinya adalah transformasi partai politik. Nah, ini sudah mulai disadari, semua juga sudah mulai berbenah, ya, sudah mulai menyadari pentingnya transformasi politik ini, bukan hanya secara teknologi, bukan hanya secara modernisasi, tapi kalau tidak mampu cope up gitu ya dengan perkembangan ini, ya ini menjadi persaingan seluruh partai politik yang akan tersingkir ya di periode-periode sebelumnya. Jadi saya rasa optimislah para pemuda, para anak-anak muda, karena platform politik kita di negara kita ini sedang bertransformasi dan membutuhkan partisipasi kita dan involvement kita terhadap perubahan-perubahan itu ke depan. Kira-kira gitu. Thank you Bang Farazandi. Bang Ai, gimana Bang Ai? Ya menurut saya yang menurut saya sangat penting ya kita melihat aspek muda tadi sebagai subjek, dan juga dan kita jangan lupa nih, kita bangsa kita nih luar biasa besar sampai sekarang nih, peran anak muda semua nih. Bahkan sebelum terbentuk negara nih kita untuk mendeklarasikan satu semangat kebangsaan itu anak muda tuh. Jadi bangsa Indonesia anak muda, yang bikin negara juga anak muda, yang jadi mimpin negara juga anak muda gitu. Dan mungkin belakangannya kita mulai tercerabut tuh, karena penting seperti itu menurut saya, karena pikiran mereka masih jernih, bebannya juga tidak terlalu besar gitu, baik itu beban dirinya maupun dengan beban koleganya misalnya ketika mereka berkuasa, dan itu makanya penting. Dan yang pertama menurut saya yang perlu dibangun adalah sisi tadi antusiasme dulu. Antusiasme politik bisa jadi mungkin berkurang nih sekarang nih karena berbagai aspek ya, karena partisipasi juga mungkin lemah dan sebagainya, sehingga itu menjadi penting. Karena ketika dia lihat dia antusias, lalu dia melihat urgensinya begitu luar biasa, ya mudah-mudahan ada ketertarikan ya, karena yang bangun bangsa ini pun juga sejarahnya anak muda semua gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi aspek partai politik perannya juga sangat penting. Jadi ketika antusiasme sudah ada, ya buka dong ruangnya. Partai politik ngebuka, pengambilan kebijakan juga membuka. Jangan seperti sekarang nih banyak kendala-kendala yang kita hadapi gitu, sehingga anak muda nih terkesan mereka bersuara pun juga tidak didengar misalkan. Bahkan bukan konteks anak muda saja nih, tapi berbagai elemen bangsa pun juga terkesan kan seperti itu kan. Karena transformasi yang dianggap transformasi struktural yang dibangun pemerintah sekarang, misalnya contoh ya, itu akhirnya terkesan memperkuat sentralisasi, jadi sentralistis nih bangsa kita nih, dan juga memperkuat oligarki politik dan oligarki ekonomi, dan ini penting menjadi perhatian gitu. Kalau kita mau membangun antusiasme anak muda masuk ke dalam perputaran politik, baik itu dia sebagai anggota partai politik atau setidaknya dia menjadi orang yang punya peran dalam perubahan bangsa kita gitu. Dan ini makanya satu hal yang perlu kita tekankan bahwa bukan hanya antusiasme anak muda yang dibangun,
tapi buka ruang itu bagi partai politik semakin baik, bertransformasi. Bagi negara juga penting, jangan hanya melihat bahwa mereka hanya sebagai subjek, gaya-gaya dengan gaya anak muda, bikin acara yang terkesan menggalang anak muda, tapi lupa tentang kemajuan bangsa kita ke depan ini besar gitu. Makanya jangan bebankan anak muda juga dengan persoalan-persoalan yang mereka tidak mengambil kebijakan saat ini, tapi bebannya nanti di mereka. Misalnya sekarang kita punya beban utang 4.000 triliun. Tiap tahun kita nyicil 400 triliun gitu. Terus juga nanti beban utang generasinya lebih besar lagi. Yang nanti membebani, yang nanti terbebani generasi generasi Y muda bahkan ya, dan juga generasi Z gitu. Sehingga mereka jangan lupa untuk membangun awareness terhadap hal tersebut, karena nanti bebannya juga ada di mereka. Antusiasme dibangun dan juga dibuka ruangnya, sehingga peran anak muda juga sebagai subjek tuh terlihat, dan akhirnya bangsa kita juga sustain nih, bahkan sampai ratusan tahun ke depan gitu, dengan kematangan demokrasi yang lebih baik. Itu menurut saya. Oke, thank you Bang Ai. Hillary, gimana Hillary sebagai penutup? Masihkah kita perlu optimis gitu? Memang kalau menurut saya sebagai penutup ya, teman-teman muda jangan pesimis, karena zaman sekarang kita punya kelebihan. Kelebihan kita adalah kita selangkah lebih ahli dibandingkan generasi sebelumnya terkait dengan perkembangan digital dan juga penguasaan teknologi. Zaman sekarang reputasi di dunia maya menentukan jabatan di dunia nyata, sehingga teman-teman punya kemampuan dan juga punya kesempatan untuk melakukan perubahan bahkan dari jentikan jari dan sambil rebahan. Jadi kalau menurut saya jangan pesimis. Zaman sekarang saya sangat sedih ketika saya mewacanakan misalnya, coba bayangin teman-teman, mampu nggak Indonesia satu hari punya presiden dari luar Pulau Jawa yang rambutnya keriting, kulitnya coklat, ataupun yang mungkin matanya cipit dan kulitnya seperti orang Chinese begitu ya. Dan teman-teman di Indonesia, masyarakat Indonesia sangat, khususnya anak-anak muda sangat pesimis. Yang begitu aja diajak bermimpi nggak bisa gitu loh. Padahal sebenarnya dengan raising awareness dan membuat suatu kesadaran atau campaign, bahkan hanya dengan menyuarakan via dunia maya saja, sebenarnya kita mampu membuat satu perubahan dan mampu terlibat di dalam pengambilan keputusan dan juga dalam pertimbangan-pertimbangan dari para pengambil keputusan yang duduk di jabatan strategis. Jadi selain itu yang kedua buat saya teman-teman, kalau di partai saya jujur ya, di partai saya kami anak-anak mudanya tidak dibiasakan untuk berharap kami langsung duduk di jabatan strategis atau diberi ruang, atau kami harus diberikan karpet merah untuk berdiri langsung di hadapan petinggi-petinggi. Surya Paloh selalu bilang begini, buktikan kamu mampu dan gagasan kamu bisa setara atau bahkan sama kualitasnya dengan mereka yang sudah bertahun-tahun di dunia politik ini. Kalau kamu punya gagasan itu, mari duduk bersama-sama dengan kami. Sehingga ketika keluar, anak-anak yang kemudian menyatakan diri anak-anak muda, ide dan gagasannya itu tidak kalah dan nggak malu-maluin gitu loh. Sehingga buat saya adalah sama ya, seperti kita memberikan karpet merah buat perempuan dengan kuota minimal di parlemen untuk perempuan. Itu menurut saya sebenarnya tidak terlalu perlu, karena ketika kita datang dengan gagasan, dengan ide, dengan kemampuan, maka kita akan pada poin tertentu, pada titik tertentu kita akan berada di jabatan strategis itu. Jadi buat saya teman-teman muda, bukannya anak muda tidak diberikan kesempatan, tapi sabar, kami masih baru, kami baru masuk, kami sedang bergerilya menggunakan kemampuan politik kami dan sedang berupaya untuk bisa masuk dan duduk setara dengan teman-teman yang sudah lama, sudah lebih senior, sehingga kemudian ketika kami datang membawa suara anak muda, kami tidak malu-maluin, kami tidak datang hanya sekedar dengan kualitas mudanya saja, tetapi kami tidak mampu bekerja dalam tekanan, kami tidak mampu untuk setara dengan pemikir-pemikir yang sudah lebih senior dan lain sebagainya. Sehingga kalau buat saya teman-teman harus optimis, beri kami waktu, beri kami anak-anak muda kesempatan untuk menunjukkan kinerja kami. Terima kasih. Oke, thank you Hillary. Saya udah mau habis tadi, saya tertarik affirmative action, tapi ntar aja itu buat next topic kali ya. Iya. Tema lain. tema lain. Nah, saya nggak afdol kayaknya kalau kita tutup, tapi dua teman kita nih dari civil society belum diajak bicara. Kalau tadi pertanyaan buat teman-teman politisi, kenapa kita harus tetap percaya dan optimis sama Anda? Pertanyaan saya buat Mbak Nini sama ke Bung Arperdiani adalah, apa yang harus kita lakukan nih biar teman-teman ini semua tuh bisa memang bekerja mewakili kita gitu. Jadi yang within our control. Ke Mbak Nini dulu. Pemilu itu tujuannya bukan sekedar ada eksekutif, ada legislatif terpilih, itu output iya.
Tapi jauh dari itu kan pemilu itu juga salah satu tujuannya kita sebagai pemilih, sebagai rakyat itu punya mekanisme reward dan punishment. Itu powerful kalau menurut saya. Reward kalau kita suka dengan kinerja peserta pemilu ya kita pilih lagi. Tapi kalau kita nggak suka ya nggak usah dipilih lagi pemilu berikutnya. Nah itu bukan sekedar untuk kita sebagai pemilih, tapi peserta pemilu juga harus menyadari itu. Kalau kinerjanya mereka nggak sesuai dengan on the track, misalnya nggak sesuai dengan regulasinya, nggak sesuai dengan apa yang harus jadi tanggung jawab mereka harus sadar rakyat itu punya mekanisme yang namanya punishment itu untuk tidak memilih mereka kembali. Jadi itu catatan penting ya buat teman-teman di partai politik ya. Jadi ketika misalnya ada wacana yang kemudian kira-kira bertentangan dengan publik ya sebaiknya ya disudahi saja gitu ya, karena apalagi gini, dan untuk bisa kasih reward dan punishment itu sebagai anak muda ya tentu harus punya perspektif. Memang tantangan anak muda kan akan selalu ditanya gitu, pengalamanmu apa gitu ya, kamu umurnya baru sekian, belum punya banyak pengalaman, tapi kalau aksesnya nggak dibuka ya tentu jadi sulit buat anak muda gitu ya. Jadi kalau dari saya sih itu ya Mas, 2024 pemilunya akan sangat kompleks ya. Karena undang-undang pemilunya nggak diubah, kurang lebih akan sama seperti 2019. Jadi ya sebaiknya ya energi kita fokuskan untuk 2024 pemilunya smooth gitu ya, nggak keulang lagi misalnya ada korban meninggal dan sebagainya. Itu sih dari saya, makasih. Oke, thank you Mbak Ninis. Closing nih dari Bung Edward Dhani ini. Berat banget pasti pernah. Penolakan perpanjangan itu harga mati. Tadi pertanyaannya kan berarti kita bisa ngapain gitu kan, Nge? Menurutku sih apa yang teman-teman sudah lakukan hari ini tuh salah satu bentuk kekuatan dari generasi kita sebenarnya. Bahwa kita tuh masih bisa kok berjejaring sebenarnya gitu loh. Jadi teman-teman politisi muda tuh jangan anggap kalian sendiri gitu. Ini ada teman-teman yang mau support, mau highlight kalian, mau bantu mikir gitu. Kan kalau kita di rumah suka misalkan orang tua udah susah banget dirubah, kenapa? Karena udah terlalu lama, ya kupingnya udah makin tebal gitu ya. Tapi kan harapan kita adalah teman-teman yang muda itu lebih mau gitu dan sudah terbiasa juga gitu berkolaborasi. Karena kalau nggak ada yang tertarik politik, nggak mungkin ada total politik gitu, nggak mungkin ada asumsi. Itu iya kan? Endorse nih. Kalau nggak duitnya dari mana kan gitu nonton gitu. Nggak udah keseringan. Besok bikin podcast sama nggak. Dan gini, ini mungkin terakhir aja, singkat aja kalau saya nggak panjang-panjang terakhir. Ada buku yang menarik teman-teman, Roger Bregman yang nulis ya. Kenapa saya bilang ini buku menarik? Judulnya Humankind. Karena ini buku aneh. Di tengah buku-buku lain atau pandangan-pandangan dunia sangat pesimistis tentang politik dunia. Di tengah itu, Bregman malah nulis soal yang sangat radikal bahwa meromantisasi bahwa manusia itu baik. Ya, tipikal tulisan sosmed. Kenapa saya bilang itu relevan pada hari ini adalah bahwa yang punya kepentingan untuk bilang situasi kita itu jelek adalah mereka yang punya kepentingan untuk tidak mau merubah diri mereka sendiri. Sedangkan kalau ditanya saya tuh optimis justru. Kita tuh lagi optimis sebenarnya. Karena kita lagi optimis, kita mau maju nih. Kok jangan dibawa kita malah suruh mundur dong. Karena semuanya kita ekonomi baik dan sebagainya. Itu justru karena kita optimis, kita mau demokrasi pun kita naik lagi satu langkah, naik lagi satu oktav. Jadi saya rasa apa yang bisa kita lakukan adalah kita sadari bahwa memang banyak kekurangan, tapi kita di track yang baik, kita di track yang benar. Pak Jokowi lahir dari demokratisasi kita yang di track yang baik, di track yang benar. Kita, anak-anak muda, generasi muda, politisi muda, ayo dong, dukung apa? Dukung bahwa demokrasi kita maju, jangan mundur. Itu harus saya buat penutup, thank you. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk semua narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga diskusi yang... Kita nggak perlu optimis sama yang non parpol kan? Nah, dia bantu sama kita mengawasi juga kan, bareng-bareng. Iya. Tapi saya nggak yakin tetap non parpol 2024 kayaknya. Gue udah nyediain bahasa Cina, nggak mau dengar? Apa tuh? Ada? Boleh ya? Boleh. Ada ini mah kita undang buat ngelawak emang di sini kayaknya. Sengaja mendalami peran gitu ya teman-teman ya. Ini bukan closing gitu ya, jadi udah tadi closing udah semua gitu kan. Saya langsung baca aja deh, gue langsung baca aja ya. Ini ada dari salah satu analeknya Konfusius gitu kan, nomor berapa tadi gue di Google-nya nggak ketemu nomor berapa ya kan. Bahasa Mandarin nih gini,
知者不迷惑，仁者不忧愁，勇者不恐惧. Artinya, yang bijak tidak tersesat, yang baik hatinya tidak gundah, yang berani tidak pantang mundur. Itu dari Anali Konfusius. Terakhir pantun. Biar nggak kalah dong. Biar nggak kalah dong. Kalau ini kalau pantun kayak Running in the Family kayaknya. Pantunnya doi ini genetik nih. Family issue gitu. Family affair kalau ini. Oke. Ke Pontianak beli bakpao sambil lihat YouTube-nya si Erpan. Politik bukan cuman soal Kang Tau, politik juga soal masa depan. Thank you. Mengingatkan gua kepada masa lalu kayak. Enggak, itu sebenarnya kalau secara rima agak patah tapi nggak apa-apa. Bagus. Oke, terima kasih banyak Bung Fatan, Mas Bram, Bang Ai, Mbak Ninis, Bung Herbert Gani, Hillary, Bro Farzandi sama Bro Rian. Thank you. Lu Bung nggak Ari kasih juga. closing lo? Apa? Enggak usah. Udah bagus. Udah. Tadi udah high note itu. Jangan kita rusak nih Jangan dirusak. Closing pantun tadi itu. Iya. Terima kasih banyak juga untuk yang sudah menyaksikan live streaming di Asumsi sama Total Politik. Semoga ini menjadi awal dari rangkaian kolaborasi lebih lanjut yang kita lakukan berikutnya. Ini Tetap optimis juga? Kita optimis ini kolaborasi berlanjut nggak ya? Iya, itu tergantung nih gue aja sih ntar ya. Oke, thank you sekali lagi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.